Kalimantan Timur adalah provinsi yang kaya akan berbagai sumber daya, mulai dari sumber daya alam, manusia, bahkan budaya. Beberapa dekade lalu, perekonomian Kaltim digerakkan oleh sektor ekstraktif sumber daya alam seperti kehutanan, migas, dan batu bara. Kondisi ini berhasil mengantarkan Kaltim menjadi salah satu provinsi dengan PDRB tertinggi di Indonesia pada tahun 2010. Namun basis perekonomian seperti ini tentu tidak berkelanjutan dan memiliki ketergantungan terhadap kondisi ekonomi global, di antaranya ketidakpastian harga komoditas, menurunnya cadangan SDA, serta degradasi lingkungan. Sadar sebelum terlambat, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk beralih dari perekonomian yang mengandalkan sektor ekstraktif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkelanjutan melalui transformasi ekonomi yang disepakati dalam Kaltim Summit. Implementasi kebijakan transformasi ekonomi dicerminkan dengan memusatkan perhatian pada pembangunan sektor industri yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur, telah ditetapkan 8 kawasan strategis provinsi dalam upaya untuk mewujudkan industrialisasi di Kalimantan Timur. Pemerintah menyadari bahwa syarat utama untuk mewujudkan kawasan tersebut adalah tersedianya infrastruktur dan konektivitas yang handal. Proses hilirisasi dimulai dari pengumpulan bahan baku pada kawasan sentra produksi. Melalui jalur transportasi, bahan mentah dibawa ke pusat pengolahan. Disinilah bahan baku diolah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi atau kita sebut produk hilir. Selanjutnya, produk hilir ini akan dipasarkan pada tingkat lokal maupun global melalui jalur transportasi darat menuju outlet-outlet terdekat, baik pelabuhan maupun bandara. Mari kita lihat infrastruktur yang dibangun di kawasan-kawasan strategis tersebut. Pertama, kawasan industri Karyangau dan Buluminung dengan basis pengembangan pada sektor aneka industri. 1. Pelabuhan Laut Terminal Peti Kemas Karyangau. 2. Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. 3. Jembatan Pulau Balang. 4. Jalan Tol Balikpapan Samarinda. 5. Jembatan Tol Balikpapan Penajam Pasir Utara. 6. Pembangunan Bendungan Sungai Wain. 7. Pembangunan Bendungan Teritit. 8. Pembangunan Embung Aji Raden. 9. Jalur kereta api rute Kutai Barat Balikpapan. Dan 10. Upgrading kilang minyak Pertamina Balikpapan. Kedua, kawasan industri jasa dan perdagangan Kota Samarinda. 1. Pembangunan Jembatan Mahakam 4. 2. Pembangunan Terminal Peti Kemas Palaran. 3. Pembangunan Bandara Samarinda Baru. 4. Pembangunan Jembatan Mahkota 2. 5. Pembangunan Jembatan Loakulu Kutai Kartanegara. Dan 6. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Samarinda. Ketiga, kawasan industri petrokimia berbasis migas dan kondensat di Kota Bontang. 1. Peningkatan kondisi jalan nasional. 2. Pembangunan Jalan Tol Samarinda Bontang. 3. Pembangunan Jalan Lingkar Bontang. 4. Pembangunan Bandara Bontang. Dan 5. Pembangunan Pelabuhan Lok Tuan. Keempat, kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta Trans Kalimantan. Kawasan ekonomi khusus ini akan memusatkan aktivitas pada sektor agroindustri dan oleochemical. Dengan target pengembangan 2 juta hektar kebun sawit yang saat ini telah mencapai 1,2 juta hektar, akan dihasilkan berbagai produk turunan, seperti minyak goreng, biodiesel, sabun cuci, margarin, kosmetik, dan lain sebagainya.
Bahkan bahan sisa dari CPO pun masih bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik berbasis POME. Di samping itu, kawasan ini juga mengolah industri turunan batu bara seperti energi listrik, produk gas, metanol, asam nitrat, dan lain-lain. 1. Pembangunan Jalan Tol Bontang Sanggata Maloy. 2. Peningkatan kondisi jalan nasional menuju Kek Maloy. 3. Jalan akses kawasan industri Maloy. 4. Pembangunan jalan dalam kawasan Maloy. 5. Pembangunan pelabuhan internasional CPO Maloy. 6. Pembangunan pipa transmisi sistem sekarat beserta spam untuk dukungan penyediaan air baku dan air minum. 7. Pembangunan tangki timbun CPO. Dan 8. Pembangunan rel kereta api Tabang Maloy. Kelima, kawasan industri pariwisata di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau. 1. Bandara Kalimarau Berau. 2. Bandar Udara Maratua di Pulau Maratua. 3. Dermaga Maratua. 4. Pembangunan instalasi pengolahan air. Dan 5. Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Selain 5 kawasan industri tersebut, direncanakan juga pengembangan 3 kawasan strategis dengan basis pertanian di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, Pasir, dan di Mahakam Ulu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa visi Kaltim 2030 hanya dapat dicapai melalui dukungan seluruh stakeholder. Dukungan dari masyarakat, pelaku dunia usaha, LSM, akademisi, serta mitra pembangunan lainnya sangat dibutuhkan untuk kesuksesan Kalimantan Timur. Dengan upaya bersama semua pihak, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis bahwa visi Kaltim Maju 2030 untuk masyarakat yang sejahtera, maju, merata, dan berkeadilan serta berkelanjutan akan terwujud.